Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Novia. Saya Andi Lestari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar dan matematika dari Bapak Zulkarnain. Di sini kami akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama adalah memahami dan mengenal pecahan sederhana, yang kedua adalah membandingkan pecahan sederhana, dan yang ketiga adalah memecahkan permasalahan yang melibatkan pecahan sederhana. Baiklah, untuk yang pertama adalah memahami dan mengenal pecahan sederhana. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A itu disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Lalu pecahan juga dapat disebut dengan A dibagi B. Contoh A per B. Dan pecahan itu adalah bagian atau keseluruhan atau bagian yang utuh. Ada 2 bagian yang diaksir dari 4 bagian, maka adalah 2 dari keseluruhan, jadi 1, 2, 3, 4 per 4. Contohnya, sebuah apel dibagi menjadi 2 bagian. Sebuah apel kita bagi menjadi 2 bagian. Maka bentuk bilangannya adalah 1 dari keseluruhan, maka jadi 1 per 2 bagian dari setiap potongan yang sama besar per 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. 1/2 bisa juga disebut dengan setengah. Atau 1/2. Sebuah pizza dibagi 4 bagian sama besar. Jadi bentuk bilangannya adalah 1 merupakan bagian dari 1 kesatuan yang utuh, dan 4, 1, 2, 3, 4 adalah seluruh bagian yang sama besar. Dibaca 1/4 atau 1/4, yang memiliki arti 1 dari 4 bagian yang sama besar. Materi yang kedua adalah membandingkan pecahan sederhana. Nah, dalam membandingkan pecahan sederhana itu ada 3 lambang, yaitu yang pertama adalah lebih besar dari, yang kedua adalah lebih kecil dari, dan yang terakhir adalah sama dengan.
Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Kita memberi contoh soal. Yang pertama, gambar 1 titik 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 gambar 2. Untuk mencarinya, kita perhatikan gambar pertama dan gambar kedua dari yang diarsir. Ini adalah 1/2. Yang ini adalah 2/4. Dan yang ini adalah 3/4. Gambar 1 titik titik gambar 2. Mana yang lebih besar, gambar 1 atau gambar 2? Kita perhatikan yang diarsir. Maka sama-sama besar. Jadi gambar 1 sama dengan gambar 2. Lalu contoh soal yang kedua. Gambar 2 titik-titik gambar 3. Kita perhatikan gambar 2 dan gambar 3. Mana yang lebih besar? Perhatikan arsirannya. Sama-sama besar. Jadi gambar 2 sama dengan gambar 3. Baik, untuk contoh yang berikutnya, yaitu 4/5 titik-titik 5/5. Bagaimana cara mencarinya? Jadi kita lihat pembilang dan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka kita lihat pembilangnya. Jika angka pembilangnya lebih besar, maka memiliki nilai yang lebih besar. 4 dan 5, mana yang lebih besar? 5. Ya, jadi 4/5 lebih kecil dari 5/5. Dan contoh yang kedua, 3/5 titik-titik 3/6. Jika pembilangnya sama, maka kita lihat penyebutnya. Jika memiliki angka lebih besar, maka nilainya lebih kecil. 5 dan 6, mana yang lebih besar? Ya, 6. Jadi angka 5 ini lebih besar. Jadi 3/5 lebih besar daripada 3/6. Membandingkan pecahan dengan perkalian silang dengan contoh soal. Pertama, 2/3 titik-titik 4/5. Kita menggunakan perkalian silang, yaitu 2 dikalikan dengan 5. 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Lalu 4 kita kalikan dengan 3. Dan hasilnya adalah 12. Mana yang lebih besar atau lebih kecil? Ya, 12. Jadi 2/3 lebih kecil dari 4/5.
Lanjut ke contoh kedua. 4/2 titik-titik 5/5. Kita kalikan 4/5 terlebih dahulu, yaitu hasilnya adalah 20. Lalu 5/2 dikali 2 sama dengan 10. 20 dan 10, 20 lebih besar daripada 10, maka perbandingannya adalah 4/2 lebih besar daripada 5/5. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai memecahkan masalah yang melibatkan pecahan sederhana. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu Paman Budi membeli 2 anak ayam. Yang pertama yaitu anak ayam jantan dan anak ayam betina. Berat anak ayam jantan 4/5 kg. Berat anak ayam betina 1/4 kg. Nah, di sini saya akan menyelesaikan contoh soal berikut ini. Kita tulis dulu 4/5. Nah, karena di sini ada kata dan, yaitu menunjukkan suatu penjumlahan, maka kita akan menggunakan pertambahan di sini. Sehingga 4/5 kg ditambah 1/4 kg. Nah, sama dengan. Nah, di sini untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya belum sama, maka kita harus terlebih dahulu mencari penyebut yang sama. Nah, berapakah penyebut yang sama untuk penyebut 5/4? Ya, kita gunakan penyebut 20. 20. Sehingga 5 kali berapa hasilnya itu sama dengan 20, yaitu 5 dikali 4. Jika penyebutnya itu dikali 4, maka pembilang yang di atas juga harus dikalikan 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalikan. 5 kali 4 sama dengan 20, 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, selanjutnya yang kedua, 4 kali berapa hasilnya 20? 4 dikali 5. Nah, jika sudah penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. Oke. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, 1 kali 5 sama dengan 5. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ini sudah tetap ya, penyebutnya itu tetap tidak berubah. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Nah, inilah hasil dari penjumlahan 4/5 ditambah 1/4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada Nina membeli 1 liter minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng itu tumpah. Minyak goreng Nina tersisa 1/4 liter. Berapa liter minyak goreng yang tumpah? Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Contoh soal.
Nah, Nina membeli 1 liter minyak. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah. Nah, di sini ada kata tumpah, sehingga menunjukkan pengurangan. Sehingga 1 liter minyak dikurangi 1/4 yang tersisa. Sama dengan 1 itu bernilai sama dengan 1/1, bisa juga 2/2, atau 3/3, atau 4/4, atau 5/5, dan seterusnya. Nah, nilai 1 itu sama dengan 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, atau 5/5, dan seterusnya. Nah, di sini kita 1/4, sehingga kita mencari angka yang bisa dikurangi oleh 1/4, sehingga kita mengambil angka 4/4. Jadi 4/4 dikurang 1/4. Nah, di sini langsung saja kita kurangkan. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4 dikurang 4, dia tetap 4. Penyebutnya itu tetap. Sehingga hasilnya 3/4. Sekian video ini kami buat, kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya Lili Novia. Dan saya Winnie Lestari. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.